Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar meneruskan materi tema yang keenam, subtema yang pertama untuk pembelajaran yang kelima terkait dengan perubahan suhu. Jangan lupa sebelum belajar terlebih dahulu berdoa agar apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita mulai. Dari dua gambar yang ada, manakah yang cepat mendidih? Silahkan kalian amati dulu. Pada gambar A, terdapat panci yang besar dan berisi air juga. Panci B juga pun sama. Nah, panci yang cepat mendidih menurut kalian apa? Jika B, mengapa panci B cepat mendidih? Mengapa tidak panci A? Sederhana saja. Dengan ruang yang besar, panci A maka memiliki volume air yang lebih banyak, sehingga agar air mendidih secara bersamaan diperlukan waktu yang lebih lama. Tanpa kita sadari, kita juga belajar berkaitan dengan suhu. Suhu ternyata menunjukkan derajat panas benda. Semakin tingkat suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Semakin tinggi ya suhunya suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Dan ternyata energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Berkaitan dengan suhu yang kita pelajari, ternyata pemuaian itu nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang berkaitan dengan pemuaian panjang, pemuaian lebar, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Selain pemuaian sendiri, nanti juga kita akan mengenali tentang proses penyusutan. Nah, ini semua berkaitan dengan suhu yang kita pelajari pada kali ini. Ternyata proses pemuaian dan penyusutan ini dapat kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang nyata adalah pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jadi jendela kita itu sebenarnya sedikit agak longgar. Kalau kalian pegangin kacanya, goyang-goyang sedikit, biasanya dia ada ruang kecil di mana untuk proses pemuaian. Ketika tidak diberikan ruang kecil tersebut, maka ketika kaca memuai akibat panas matahari, maka bisa menimbulkan keretakan. Nah, atau misalnya bunyi keras seperti petir dan sebagainya yang menggelegar itu juga bisa mempengaruhi ketika tidak diberikan ruang untuk proses pemuaian itu sendiri. Nah, proses pemuaian itu biasanya didasari karena adanya panas yang menimpa pada benda tersebut atau panas yang mengenai benda tersebut. Begitu pula dengan proses penyusutan. Semakin dingin biasanya akan menyusut, sedangkan ketika panas dia akan memuai. Ini merupakan contoh yang pertama, yaitu ternyata pemasangan jendela juga memanfaatkan proses pemuaian suatu benda, dan berarti tanpa disadari ternyata tukang itu juga memperhitungkan hal tersebut. Ya. Oke, yang kedua adalah ban sepeda atau motor dan mobil. Jika ban sepeda motor, ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil
akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak, udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Jadi, mungkin kita pernah mendengar atau melihat ada ban sepeda teman kita yang tiba-tiba meletus. Atau contoh sederhana, balon. Ya, balon sudah kita tiup, terus kita panaskan, ternyata bisa meletus karena itu terjadi proses pemuaian pada udara yang dalam atau gas yang ada dalam balon tersebut. Selain tadi dan jendela, ternyata ada contoh yang ketiga, yaitu kawat atau kabel listrik dan telepon. Ketika kalian mengamati, ternyata kabel listrik yang ada di depan rumah kita antara satu tiang yang besar dengan tiang lainnya dibuat agak kendor. Mengapa demikian? Itu juga menggunakan pemahaman berkaitan dengan pemuaian dan penyusutan. Ketika terkena sinar matahari, dia akan memuai, ya. Sedangkan ketika dingin menerpa, maka dia akan menyusut. Selain hal itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Jadi dibuat agak longgar sedikit, ya. Oke, itu berkaitan dengan kawat atau kabel telepon. Apakah ada di lingkungan kita sehari-hari? Iya, jelas. Itu dengan mudahnya kita dapat menjumpai. Ada contoh lain juga yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari sangat dekat dengan kita, berkaitan dengan gelas kaca yang ada di rumah. Nah, pernah nggak kalian ketika menuangkan air panas ke dalam gelas kaca, tiba-tiba gelasnya tersebut pecah? Karena pada dasarnya itu terjadi, gelas tersebut terjadi pemuaian tapi tidak merata. Ada beberapa bagian yang sudah memuai, ada yang belum, sehingga menyebabkan gelas tersebut pecah. Nah, oleh karenanya ketika menuangkan kita harus perlahan-lahan, atau bisa juga diisi dengan air dingin dulu pelan-pelan, ya. Yang kelima, yaitu pemuaian pada sambungan rel kereta api. Nah, mungkin di Kalimantan Tengah tidak ada rel kereta api, jadi kita tidak bisa mengamati secara langsung. Tapi sebenarnya antara satu bagian ke bagian yang lain, rel kereta api itu tersebut dibuat agak renggang atau ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang memuai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Bayangin saja ketika dibuat rapat, susunan besinya, rel itu melengkung, yang terjadi kereta apinya bisa anjlok atau bisa keluar dari rel dan menyebabkan bisa kecelakaan. Nah, itu merupakan contoh-contoh pemuaian. Selanjutnya yang keenam, yaitu termometer. Sebelum menggunakan termometer yang sekarang misalnya menggunakan yang canggih, dulu termometer itu ditaruh di lipatan-lipatan tubuh, misalnya di siku, atau di belakang lutut, atau di ketiak. Nah, itu ketika terkena panas tubuh kita, maka air yang berisi berwarna merah itu ketika ditempelkan dan kita memiliki suhu panas, maka dia akan memuai, sehingga dia akan naik sesuai dengan tingkat panas tubuh kita. Jadi cairan yang dalam termometer tersebut akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh kita. Dan cairan tersebut akan berhenti pada angka tertentu dan menunjukkan suhu tubuh yang dicek tadi kita, ya. Jadi ketika termometer digunakan, tidak digunakan, akan kembali turun, mengalami penyusutan. Nah, mungkin itu berkaitan dengan pemuaian dan penyusutan. Ingat sekali lagi, tadi pemuaian tadi ada pemuaian panjang, ada pemuaian lebar, ada pemuaian luas, ada juga pemuaian volume, ya. Begitu pula dengan penyusutan. Ada yang penyusutan panjang, lebar, luas, dan volumenya. Nah, mungkin
Untuk pembelajaran pada kali ini, Bapak cukupkan sekian. Semoga memberikan manfaat. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.